hati yang ikhlas adalah hati yang bening, yang bersih, yang beribadah seluruh ibadahnya itu hanya murni mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jemaah Musala Darul Hamdi, ya Pak Ibu, teratai yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-19. Ya Pak Ibu? Iya Pak Ibu? Langsung boleh malam akhirnya. Berarti saketek lain-lain. Di bulan nanti akhir Ramadan dan bari rayo pula kita lain. Jadi pada malam Ramadan yang ke-19 ini, alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan nikmat kesempatan, juga kemudahan-kemudahan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat isya kita secara berjamaah. Dan insya Allah nanti setelah tausiah ini kita lanjutkan dengan ibadah sholat tarawih dan witir. Lai siap-siap sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Lai kanyang membuka tadi. Lai kanyang mana Bu? Nah, jadi kalau sedang elok ya Bu. Jadi nanti disampaikan kalau kanyang makanya hati-hati. Ada namanya penyakit ngantuk. Nah, jadi kalau Ibu yang bersandar ya Bu, biasanya sandar itu terlalu kan. Nah, jadi tolong dijaga rasa ngantuknya dulu. Karena ceramahku lebih kurang 20 menit saja, sehingga beko ada manfaatnya untuk kita bersama Ibu Bapak. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang mencatat, judul tausiah kita malamku adalah ikhlas. Jadi itulah ada di situ. Nah, jadi judulnya hanya berapa huruf Bu? 5 huruf saja. A, I, K, H, L, A, S. Ikhlas. Ini adalah amalan hati, Ibu dan Bapak. Amalan hati yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia tentunya. Orang yang bersih hatinya tentunya. Jadi di dalam letaknya gitu.
Dan ikhlas ini sangat menentukan semua amalan kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Dia memang tidak semurah mengucapkannya, benar. Sekarang kita lihat dulu arti kata ikhlas. Jadi ikhlas itu, nah, ini asal katanya akhlasa, nah, ditambah dari kata jadi khalasa itu artinya adalah sesuatu yang bening. Yang bening, yang tidak bercampur. Kok ayah kok kira bening atau enggak, Pak? Putih ya? Enggak, Pak? Kalau putih itu namanya susu ya, Pak. Malah bercampur berarti. Kalau enggak merah, apa namanya, Pak? Teh. Kalau hitam, kopi. Lah bayang enggak, bayang? Berarti yang ikhlas itu, yang awalnya khalasa itu artinya adalah bening. Yang tidak bercampur. Lalu nanti menjadi ikhlas dia, berarti sifatnya. Jadi sesuatu adalah sesuatu yang bening, yang tidak bercampur dengan apapun. Dalam hal ini adalah suatu ibadah yang murni dengan tujuan lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan lain selain kepada Allah, selain mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitulah hati itu. Berarti hati yang ikhlas adalah hati yang bening, yang bersih, yang beribadah seluruh ibadahnya itu hanya murni mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bercampur aja makhluk. Tidak ada bercampur dengan kepentingan manusia lain. Tidak ada bercampur dengan sedikit pun niat untuk mengharapkan pujian orang lain dan sebagainya. Jadi inilah ikhlas. Apa dasarnya, Bapak? Banyak dalil dalam Al-Quran menyatakan yang menyuruh kita ikhlas ini bahwa kita harus memurnikan ibadah waktu hanyalah kepada Allah. Sebagaimana tadi kami bacakan di awal ayat ceramah kita tuh Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak perintahkan mereka itu kecuali menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepada agama yang lurus sekali. Jadi disuruh awak menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas ini Ibu dan Bapak. Nah, kalau kita lihat ini pendapat salah satu ulama Ibnu Qudamah namanya, Bu. Ikhlas itu adalah perkara yang amat bare. Dikecian bare. Kenapa demikian? Karena ada 3 sebabnya. Jadi kenapa kadang-kadang bare ikhlas? Itu menurut Al-Imam Ibnu Qudamah ada 3 sebabnya yang kadang-kadang menghalangi membalik awak sehingga awak susah menjadi ikhlas beribadah itu murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 1. Nah, kita manusia ini Ibu dan Bapak suka pujian. Ya, itu fitrah awak. Si aja awak manusianya Ibu dan Bapak ini menurut Imam Ibnu Qudamah yang menghalangi, yang memberatkan dia ikhlas adalah karena karakter sifat awak kok suka dipuji. Walaupun pujian itu pujian palsu. Nah, ini. Nah. Sehingga berapa? Diumpamakanlah. Nah. Ada orang tuh Ibu Bapak lebih sukanya pujian daripada pitih. Nah. Ibu, kalau Ibu ditanya dari Ibu deh, sebelum nanti saya sampaikan logika Ibnu Qudamah. Kalau ada dipilih Bu, mai Bu yang suka dipuji atau diagiah pitih. Apa lagi karayo kok? Pitih. Hah? Awak cerita ikhlas, suka nanti saya sampaikan logikanya. Rata-rata Pak suka? Enggak, tapi kalau Ibnu Qudamah tuh enggak, Bu.
Manusia kok lebih suka sebenarnya sebagian dipuji daripada dia gaya pitih. Walaupun kan dua-duanya palsu. Lah, contohnya lah. Ibu suka pujian palsu atau pitih palsu? Nah, ini contohnya model Pak ya. Nah, apa lagi kamu nama kok? Ada manusia kini nih. Dia gaya pitih uang 1.000 10 buah kan? Dia gaya pitih kayaknya. Atau uang dolar lah, nggak usah manusia tuh kan. Bekonya tentu ditukan. Ketika manuka di money changer tuh, nggak bisa ditukan karena uang ini uang palsu. Kesal dia, Bu. Banginya. Kenapa dia marah? Karena dia tadi diberikan uang palsu. Tapi ada pula ibu, umumnya lah menakei 80 tahun lah, nah, diberikan pujian palsu oleh suaminya. Sayang, ya Pak ya, Pak sayang ke rumah ya Pak. Sayang, nampak deh udah makin hari makin cantik, ya bantuannya gitu. Makin kami, ya bantuannya gitu. Nah, suka ibu? Suka kita. Walaupun pujian itu palsu. Karena tidak akan mungkin deh Bu. Mampu lo tahu ibu-ibu kok makin lama makin cantik. Tidak ada tuh Bu. Itu pujian palsu. Pandai suami itu selahnya berumah tangga Bu. Nah, apa maksudnya? Iko pujian palsu tapi ibu-ibu suka Bu. Maksud mungkin sebaliknya ibu-ibu kadang menggoda suaminya. Udah bang, makin ini tambah gagah ya bang. Makin hebat abang, makin tambah gagah. Ini kadang-kadang pujian tuh tidak sabananya untuk menyenangkan hati saja. Realnya berapa itu tidak akan mungkin ada. Makin tua makin gagah tuh yang kalau BK yang luruh ibu itu tidak akan ada. Tapi hanya pujian itu pun dibolehkan ya. Nah tadi bang maksudnya kalaulah dikatakan tadi melalui ilmu purnama, sifat kita manusia itu sebenarnya kadang-kadang lebih suka dipuji daripada apa? Dia giah pitih Bu. Tapi kalau sebenarnya kini rayok-rayok kok awak tadi memilih pitih Bu ya. Tapi ini kajian kita keikhlasan. Ikolah kadang-kadang Ibu dan Bapak yang menyebabkan karena manusia itu suka dipuji mengganggu dalam ibadah keikhlasan. Akibatnya Bu, ketika dia kadang-kadang berinfak sedekah, dia ingin dipuji oleh orang lain. Ketika dia puasa sholat, mau dipuji orang lain. Ketika dia berzakat, bahkan menaikkan haji, dia ingin diketahui orang lain, mau dia kadang-kadang dipuji orang lain. Tidak murni keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maknanya. Jadi, karena karakter manusia yang suka dipuji itulah yang menyebabkan dia berat kadang-kadang ikhlas. Sehingga kalau ibu dan bapak, kalau pujian yang diharapkan, ketika manusia itu beribadah, tidak ada yang memuji, lemah semangat ini. Nah, ini maksudnya. Jadi kita harus memurnikan tadi, kita harus lawan. Jadi kita harus berlatih bagaimana dalam kajian keikhlasan kok, yang diharapkan adalah hanyalah pujian dari siapa ibu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak dia di masjid, disampaikan, diumumkan, alhamdulillah terima infak dari si fulan, dari ibu tuh 500.000. Kadang ada pulang nanya makan mereka, nih hebat ibu, ya murah rezeki ibu ya. Lai dapat sempat berinfak kamu sanjik ke surau. Senang kan? Inilah gambarnya. Karena itulah dapat dalam kajian keikhlasan kon, itu harus kita pandai memanage jiwa wako, mengatur jiwa wako, harus berusaha dalam semua ibadah awak, dipuji tidak dipuji oleh manusia lain, kita tetap melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu. Yang kedua ibu apa? Apa yang membuat manusia itu barek ikhlas? Adalah manusia itu mempunyai sifat tamak atau tabiat tamak, rakus kepada yang namanya dunia. Ini karakter juga kita. Sehingga dalam perumpamaan sebuah hadis,
manusia itu andai kata diberilah hanya Ibu Bapak satu lembah emas, dia akhirnya satu lembah emas cukup? Enggak. Dia akan meminta lagi lembah emas yang kedua. Lah punyanya 2 lembah emas, dia tidak cukup, meminta lagi yang lembah emas yang ketiga. Sampai bila nyambar itu? Sampai kematian datang menyebutnya. Ini karakter. Kesukaan pada dunia. Dan itulah kadang-kadang yang menyebabkan keikhlasan kita itu nanti terganggu olehnya. Karena itu makanya beberapa adalah di beberapa hadis disampaikan, maka kecintaan kepada dunia yang berlebihan itu inilah kadang-kadang yang menyebabkan manusia itu berat berbuat ikhlas. Yang ketiga, kenapa manusia itu sulit ikhlas itu? Menurut Ibnu Qudamah adalah karena tabiat kita ini tidak suka dicela oleh orang lain. Tidak ada yang namanya mendapatkan hujatan, celaan oleh orang lain. Apa akibatnya Bapak? Kita akan berusaha bagaimana ibadah itu ibadah yang diakui oleh orang lain, yang diterima oleh orang lain. Tidak ingin dicela orang lain. Walaupun sebenarnya kadang-kadang Allah tuh ridho dengan kita, tapi karena manusia ada orang lain yang mempersoalkan, apalagi mencela kita tidak terima. Kita maunya eksis, ya Pak. Sehingga kadang-kadang awak menampakkan ibadah kita itu iko yang kini pengaruh hati-hati Bapak. Ingin awak pengaruh media sosial. Sadonyo di buat status. Alhamdulillah selesai tahajud malam ini. Pak? Itu kira-kira apa tuh? Menyampaikan pada orang lain dia sedang tahajud. Masya Allah, tidak lama lagi akan berbunyi sirine. Nah, siapa? Dia menyampaikan kalau dia sedang berpuasa dengan orang lain. Yang kita tunggu-tunggu tidak lama lagi datang. Dan sebagainya, Bapak. Inilah namanya kalau dia itu beribadah ingin dilihat orang lain, namanya ria. Kalau ibadahnya ingin didengar orang lain, namanya sum'ah. Jadi kalau lawannya ikhlas adalah ria dan sum'ah. Kalau ingin ibadah itu dapat dilihat orang lain, ria kita namanya. Ria tuh dia beribadah ingin nampak orang lain, ingin puja orang lain. Makanya orang kalau ria beribadah ibadah Bapak, itulah perumpamaan dalam surat Al-Baqarah 264 dikatakan orang yang ibadahnya ria itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turab. Sama dengan sebutir debu yang berada di atas batu licin. Jadi butir debu kalah yang ibadahnya itu. Sama juga debu yang menempel di batu licin, fa asabahu wabilun. Tiba hujan labe, ditimpahnya dihujaninya lah debu dete batu licin itu, fatarakahu salda. Maka habislah debu itu sadonya di atas batu licin itu, tinggal batu licin itu tidak berdebu. Kalau orang kalau ria habis sado pahalonya tidak nampak leh. Lalu bisa dia akhirat nak bertanya ke Tuhan, ya Allah, mateh dulu puasa-puasa awak, pahalanya enggak nampak. Tanya ke Allah, ya Allah, saya dulu pernah menyumbang 10 kotak keramik untuk musal Darul Hamdi. Sekarang mana pahalanya ya Allah? Enggak ada nampak. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Nanti di akhirat mereka tidak berkuasa dengan apa yang pernah dia lakukan dulu. Kenapa tadi Bapak? Karena dia itu sudah ria dalam beribadah. Jadi ria ini Bapak adalah lawannya ikhlas. Penyakit yang ada di hati yang harus jauhi Bapak. Jangan kita ingin didengar orang lain. Kalau semata apa maksudnya? Ingin didengar oleh orang lain. Nah, ini contohkan bisa jadi mungkin Ibu Bapak seorang yang qori atau qori'ah. Nah, dia biasa mengaji. Nah, dia bisa mengaji mungkin iramanya sudah bagus, Bu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia tidak ada rasa ingin didengar orang lain. Tapi pada suatu saat dia tahu orang lain mendengarnya, Bu. Tasiro di hatinya, mamparancak kata lain bacaannya dengan harapan didengar orang lain. Diparancak saya, Bu. Dirancaan irama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya gak dipanjangnya di irama itu diparancaknya. Karena ada tadi irama itu ingin didengar orang lain, niatnya didengar orang lain, diperbagus iramanya itu, dia sudah terjebak kepada namanya sum'ah. Dia ingin didengar orang lain, amal ibadahnya benar Pak. Boleh demikian? Tidak. Nah, kalau ria ataupun sum'ah tadi tidak lagi ikhlas, tidak lagi murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu benar Pak. Nah, di waktu kita yang singkat ini, mari di sisa umur. Nah, Ibu ya. Di sisa umur awak kan tak tahu deh Pak Ibu. Entah sampai bilo awak ajal kau tibu, ndak ada yang tahu dia Pak Ibu. Atau bisa juga puasa besok lain, taina. Atau ada Ibu siko yang bisa memastikan besok pasti puasa, pasti di awak ada nak Bu? Coba yang bagak tak tahu. Ada Bu? Pasti Pak sampai besok pagi Bu? Nah. Ndak ada yang mana nih? Iya Pak? Ndak ada Pak. Karena kematian itu dake. Ada orang yang sehat sebentar ke buat apa? Tiba-tiba beko di rumahnya, lah tagak bendera hitam, lah tiba keranda bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa pesannya buat apa? Maka mari di sisa umur kita yang kita tidak tahu batasnya kita ikhlaskan semua ibadah kita, apapun bantuannya itu hanyalah lillahi ta'ala. Sebagaimana itu doa iftitah itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, bahkan hidupku dan matiku adalah lillah, hanya untuk Allah, karena Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang ikhlas. Dan di atas yang paling tinggi Bapak, ini sebagai penguat kajian kita, ada itu dalam surah Al-Hijr ayat 40 dikatakan ada namanya mukhlas. Ya. Jadi mukhlas adalah tingkatan yang lebih tinggi dari ikhlas. Itu adalah ketika awak kalau sampai derajat mukhlas, itu setan tidak bisa menggoda awak lebih Bapak. Nah, kalau masih di bawah tuh masih bisa. Karena setan akan datang kepada awak dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ini akan datang menggoda berjalan, atau dia nanti bisa melalui pasukan berkudanya. Lalu setan sendiri mengakui dia tidak bisa. Nah, dia tidak bisa illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia tidak bisa, tidak mampunya menggoda orang-orang yang mukhlasin, yang betul-betul tadi ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita nanti bisa jauh dari godaan syaitan, mari kita tingkatkan kemurnian ibadah itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lai kira-kira paham Pak Ibu? Lai paham Pak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, demikian saja. Terima kasih dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.